Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Ibadallahi wal hadirun, usini wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal mu'minunal muttaqun. Yaqulu azza wa jalla a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin wa ba'd. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kajian Ahad pagi Gedung Serbaguna Sepanjang Tawangmangu. Bulan yang lalu Desember awal bulan izin tidak bisa menghadiri kajian karena baru di Pekanbaru. Ngisi kajian juga 3 hari di Pekanbaru, perjalanan 2 hari berangkat perginya PP. 3 hari di sana, dalam 3 hari mendapatkan khobar 9 ustadz, teman, sahabat, LC, doktor, MA, ya, doktor, LC, MA meninggal. 3 hari, 9. Kalau di rata-rata berarti sehari 3 ulama, 3 ustadz, 3 kiai, 3 orang yang ngerti ilmu Al-Quran, 3 orang yang dekat pada Allah, 3 orang yang beriman, 3 orang yang mulia, sehari meninggal. 3 hari 9. Kau usah jadi nakut-nakuti di kajian ini. Bukan nakut-nakutin. Saya cerita saja, di Pekanbaru 3 hari 9 teman saya meninggal dunia. Itu doktor, LC, MA di antaranya. Sebagian juga aktivis dakwah, sebagian adalah guru ustadz di pesantren, sebagian adalah orang-orang yang betul-betul amat sangat merindukan Islam ini bangkit kembali. Itu meninggal dalam waktu yang relatif singkat. Mari kita syukuri, kita hari ini masih bisa menghadiri majelis ilmu, berangkat dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan keberangkatan kita ke majelis ilmu ini membawa manfaat, yang kelak manfaat ini bisa kita panen ketika di akhirat, tinggal bersama keluarga besar kita dalam keadaan yang terbaik di istana surga Allah Ta'ala insyaallah. Amin Allahumma amin. Selebihnya tentunya kita semakin hari semakin meningkatkan iman dan imun. Karena beberapa hari yang lalu, 4 hari atau 5 hari yang lalu, saya bertemu dengan salah satu profesor. Beliau menyebutkan, Ustadz, kampus untuk tahun selanjutnya tidak akan pernah tatap muka antara mahasiswa-mahasiswi dengan dosen. Hari ini kuliahnya di Menteri Pendidikan Nadiem Makarim sudah mengumumkan, dunia kampus tutup, semua belajarnya online. Mereka ini bisa saja kalau saya sebagai dosen ngajar, tinggal pakai jas, pakai hem kemeja, dipasanglah dasi, sisiran yang rapi, lalu menghadapi layar. Padahal bawahnya boxer celana kolor. Mana ada ilmunya ya? Yang mahasiswi juga heran saya. Ternyata mahasiswi saya itu kalau saya lagi virtual, zooming, belajar mereka di rumah, kadang-kadang didesain bagus belakang rumahnya, kamarnya dihiasi bagus-bagus. Saya menyampaikan materi mata kuliah, itu mahasiswi saya ada yang pakai jilbab rapi, pakai lipstik, pakai bedak, ternyata bawahnya masih pakai handuk. Karena durung sempat pakai rok. Ini dunia pendidikan hari ini.
Maka kita ini bisa bertatap muka, hari ini bisa datang. Tadi saja subuh berjamaah, mestinya Ustadz Kiai Haji Syihabuddin Al-Hafidh LC, beliau mestinya ngisi di Masjid Agung Islamic Center, bukan Masjid Agung ya, Islamic Center Karanganyar. Itu tiba-tiba saya lihat pagi hari sebelum subuh, setelah jam 3:30 saya lihat diliburkan. Nah, kita masih bisa melaksanakan aktivitas kajian ini. Bersyukur, alhamdulillah. Mudah-mudahan rasa syukur ini senantiasa mengantarkan kita menjadi hamba Allah Ta'ala yang selalu mengirimkan salam dan selawat kepada Nabi mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Hari ini tema yang kita angkat adalah berdermalah, rajinlah berderma, maka bagimu surga. Dan ternyata orang berbondong-bondong. Hari ini kalau kita bicara COVID-19, Corona, orang jadi berbondong-bondong bersedekah. Di Tawangmangu ini punya tradisi. Ikhwan-ikhwan, ahwat-ahwat pergi ke pasar Tawangmangu, ngumumkan mau sedekah sayur. Pedagang sayur sepasar Tawangmangu semuanya ngeluarin sayurannya. Dibagi sampai pelosok-pelosok Gunung Kidul sana. Saya pernah ngisi di satu tempat Islamic Center Jumantono Sedayu. Itu ternyata ada ikhwan-ikhwan dari sini sepanjang ini dan beberapa Tawangmangu yang lain itu sedang sedekah sayur. Waktu saya ngisi yang datang banyak banget nunggu sayur kok Tawangmangu. Begitu sudah selesai acara saya ngobrol sama panitia, ngobrol-ngobrol, jamaah sudah mulai bubar. Saya keluar pamit mau kembali untuk kajian selanjutnya. Ada ibu-ibu, ya Allah, eman-eman iki apa? Bawang daun satu ler. Satu ler. Cuma satu tok. Eman-eman iki iso digo mulai kanggo gawe bakwan. Ya Allah, aku ora kebagian. Saya nangis. Ya Allah. Wong Tawangmangu udah yo cetileram. Enggak ya. Maksud saya kok yo sampai kurang-kurang kayak gini gitu loh. Ibu itu satu tergeletak Saaler. Cuma satu tok daun itu diambil. Eman-eman iki iso nganggo gawe bakwan. Nenggon aku angel sebabnya memang Jumantono waktu itu musim kemarau, kering, susah mendapatkan bawang daun. Bawang daun, daun bawang, lonceng, ya? Lonceng, loncang. Lonceng. Mendapatkan lonceng susah, jadi dia satu le aja, masya Allah. Ternyata sedekah Bapak Ibu sekalian dari pasar Tawangmangu, dari lahan-lahan yang Bapak Ibu sekalian tanami itu amat sangat mendatangkan barokah bagi Bapak Ibu sekalian, bagi orang-orang sekitar kita, bahkan Bapak Ibu sekalian bukan hanya memetik hasil panen bawang daun tapi surga. Apalagi di musim corona, banyak orang hari ini kena PHK. Sekolah sudah jelas tutup, Menteri Pendidikan sudah mengatakan bahwa kampus tutup. Gak ada orang nanti mahasiswa-mahasiswi datang kampus, gak ada, semua di rumah. SMA, SMP, SD, tanya Pak Yuli, Bupati Karanganyar. Saya nanya, Pak Yuli, Januari bisa masuk? Apa kata beliau? Rong iso mah angel. Angel tenan, angel. Ya. Sulit, Januari ini belum bisa masuk, anak kita belum bisa tatap muka, masih di rumah, ini masa corona. Bahkan 300 orang kata profesor yang saya temui berhari yang lalu, virus pada etapa kedua. Kemarin disebutnya etapa pertama, tahap pertama kemarin yang diserang adalah paru-paru. Dan itu berkelitakan 303 ulama kiai di Jawa Timur meninggal dalam waktu November-Desember. 2 bulan 303 ulama kiai NU. 303, 2 bulan. Dan kenapa hanya kiai-kiai ulama-ulama ustadz-ustadz kita yang hebat-hebat? Sementara terjadi di tempat yang lain, orang-orang sedang sulit untuk mendapatkan harta benda, susah makan, kena PHK, karena virus corona dikembangkan 300 orang virus baru, varian baru, jenis baru, spesies baru. Virus itu bukan nyerang paru-paru, nyerangnya kepada lambung. Kalau sudah mulai mual-mual, muntah-muntah, perutnya terasa sakit, keluar-keluar, itu amat sangat rentan corona masuk, hitungannya cuma 10 menit meninggal dunia, mayoritas. Saya ketemu profesor kemarin dan dokter-dokter di antara markas Kopassus kandang Kartasura, kandang Menjangan, di utaranya ada kampus IAIN. Saya ketemu profesornya, ketemu dengan dokter-dokter, beliau menyampaikan tentang itu.
Dan virus itu dikembangbiakkan oleh orang-orang yang sedang menjualan antivirus atau vaksin. Obatnya ada, bawang putih, obatnya ada, minyak kayu putih, obatnya ada. Masyarakat tahu obatnya. Tapi biar masyarakat segera ketakutan, mati dengan cepat pelan-pelan, tidak dibom, tidak dirudal, tidak diroket, maka virus ini dikembangkan menyerangnya pada lambung. Asam lambungnya naik, dalam waktu singkat meninggal dunia. Salah satunya jenis yang dibawa oleh profesor itu adalah, saya nggak promosi obat karena saya bukan penjual obat dan saya nggak dagang. Ini saya dibawain dan masih ada sisa. Kemarin waktu saya acara alam dengan anak-anak saya bawa. Ini namanya SB19. Sari buah untuk COVID, menghadapi COVID-19. Di mejanya Pak Ganjar ada ini. Di mejanya Pak Profesor Mahfud MD ada ini. Di meja Pak Jokowi sekeluarga ada ini. Bu Risma ada ini. Pak Anies Baswedan ada ini, semua pejabat-pejabat. Tapi ini nggak boleh terbit, nggak boleh cetak, nggak boleh produksi oleh WHO, nggak boleh produksi oleh IDI, Ikatan Dokter Indonesia, karena kalau ini sampai ada, maka vaksin nggak akan laku. Ada yang sedang jualan vaksin hari ini. Sudah dibeli 2 triliun dan profesornya nggak mau, nggak. Saya cuma punya 2.000 liter saja, nggak akan saya jual belikan. Pemerintah sudah membeli 2 triliun, nggak mau. Ya. Maknanya berarti apa yang harus kita kerjakan? Hari ini ada upaya mengentaskan masyarakat dari kesusahan ini, sedekah, berderma, meluangkan segala apa yang kita punya. Apakah harta benda saja? Enggak. Walaupun orang lain berderma itu harta benda. Mari kita lihat. Pada musim corona, liputan 6, Donald Trump menyebutkan, liputan 6 ini, media liputan 6 menyebutkan, Donald Trump sumbangkan gaji demi lawan virus corona. Donald Trump berarti Presiden Amerika. Keren. Presiden Amerika sedekah, berderma demi menghentaskan masyarakat Amerika dari virus corona. Gajinya disumbangkan demi virus corona biar pergi dari Amerika. CNN internasional menyebutkan Presiden Singapura potong gaji demi bonus tim medis corona. Tim medis, dokter-dokter, perawat-perawat tentang corona, Satgas gugus Covid di Singapura, sampai-sampai Presiden Singapura memotong gajinya untuk memberikan bonus pada mereka. Singapura, keren, sedekah, berderma. Di Detik, Finance menyebutkan Presiden hingga Menteri Korea Selatan menyumbangkan 30% gaji buat perangi corona. Korea Selatan saja berderma, sedekah, harta bendanya, gajinya diberikan 30% untuk agar corona nggak ada di Korea Selatan. Semua orang berderma loh ini. Kemudian ada lagi warta ekonomi. Mantap, gaji 7 bulan Erdogan, Presiden Turki. 7 bulan gajinya disedekahkan, disisihkan untuk bantu menangani wabah corona. Itu Turki. Ya. Lalu Detik News menyebutkan Perdana Menteri Malaysia dan semua menteri-menteri sumbangkan 2 bulan gaji mereka untuk tangani corona. Bagaimana dengan Indonesia? Saya lihat di TV One, Menteri Sosial Juliari Batubara, korupsi 17 miliar, dana COVID-19 untuk rakyatnya. Indonesia paling hebat di antara negara lain. Negara Amerika sedekah, Turki sedekah, Korea Selatan sedekah, Singapura sedekah, Malaysia sedekah, Indonesia serakah. Coba lihat, ada Anissa Manesang, dia itu tim fakta, ada di TV One, jelas liputannya. Ustadz Ari hoax, bohong. Kalau bohong kenapa disiarin di TV? Saya kan ngikutin TV, di TV disiarkan. Manesang itu ngomong, dan fakta kami menyebutkan bahwa kami langsung ke tempat penimbunan di mana pemesanan 350.000 paket untuk COVID-19 untuk rakyat. 350.000 paket satu tempat. Akhirnya isinya apa? Beras 5 kilo. Ternyata berasnya yang sudah ada totore, ireng-ireng, hewan hitam-hitam kecil. Mie ternyata sudah expired. Sarden, minyak goreng, kelasnya kelas yang paling bawahan. Itu ternyata 350.000 paket.
per paket dipotong oleh orang yang terima vendornya itu 70.000 rupiah. 70.000 kali 350.000, ternyata 10 miliar 500 juta per orang dapatnya. Coba Bu, ibu-ibu suaminya punya uang 10 miliar 500 juta, terus ngomong suaminya, "Mas, rakyat ini kena kopis Mas, daripada uangmu buat tabung terus, udahlah Mas, tuh kok nyocilok kan wong sak sepanjang, gelegean cilok sampean, mencolot cilok, 10 miliar Ustaz. Coba Bapak Ibu beli dawet Banjarnegara 10 miliar, renang wong sepanjang kelelep, hop halep apa, ambyar cendol dawet 10 miliar satu orangnya. Nilai totalnya 3,57 triliun uang Covid mestinya sampai pada rakyat, diembat sama pejabat. Ustaz jangan ngomong kayak gitu dong. Lah terus yang mau ngomong siapa? Setiap ustaz yang ngomong nggak boleh, nyampaikan kebenaran nggak boleh, nyampaikan politik di masjid nggak boleh, ngomong tentang hak nggak boleh. Sementara mereka melakukan kebatilan nggak ada yang mencegah, dibiarkan. Sementara orang baik-baik ditangkepi, di penjara. Yang masih ulama-ulama bagus sih kok di Covid, divaksin, meninggal dunia. Siapa yang menyampaikan kebenaran buat anak-anak generasi kita lagi? Saya cuma motivasi sedekah saja. Masuk kalah sama Donald Trump, gajinya diberikan untuk dana Covid. Masuk kalah sama Perdana Menteri Presiden Korea Selatan dengan menteri-menterinya. Masuk kalah Singapura, masuk kalah sama Malaysia, kalah sama Turki. Indonesia uangnya bukan untuk menghilangkan wabah corona, tapi untuk mendatangkan musibah etapa kedua ini didatangkan. Naudzubillah wal yadubillah. Celaka orang Indonesia ini. Jangan dikira kalau ditimpa petaka, musibah, ujian, kutukan, azab, laknat itu hanya mereka yang dapat. Semua orang sekitarnya mau beriman diam saja, ya, itu juga akan dapat laknatnya. Murkanya Allah Ta'ala itu mengenai semua orang sekitarnya kalau diam saja. Coba hari ini lihat, koruptor sampai triliunan dibiarkan. 6 pemuda menjaga ulama dibantai habis, dimatikan, ditembak 6 orang 19 peluru per orang, berarti sekitar 3 atau 4 peluru tembus dadanya. Kulitnya lecet-lecet, kemaluannya bengkak-bengkak, tangannya sampai rusak-rusak. Ini terjadi kilometer 50. Siapa yang akan membela, siapa yang akan teriak kalau nggak umat Islam lagi? Sementara setelah itu kilometer 50 ditutup. Tapi ulama yang baik ditangkepin, koruptor dibiarin, mau diam saja. Padahal ayatnya jelas. Yang diantara yang membuka pintu surga itu adalah pintu-pintu yang akan terbuka untuk kaum muslimin hari ini, diantaranya adalah berderma. Berderma dari mana? Mari kita lihat Quran surat Al-Munafikun, urutan surat yang ke-63, ayat yang ke-9, 10 dan 11. Problemnya Indonesia ini tidak sedekah, tapi lebih banyak yang serakah, rakus. Negara lain mulai sedekah agar wabah corona pergi, dan ternyata memang Allah muliakan mereka dengan perginya wabah corona. Di Indonesia enggak. Ini malah justru dikatakan Januari adalah genting-gentingnya, ganas-ganasnya wabah corona untuk spesies yang kedua setelah yang 10 bulan yang lalu, di tahun 2020. Sekarang ganas. Karena yang diserang lambung, asam lambung naik dikit sudah, maka harus segera terisi. Dan padahal rakyat dibuat sengsara, nggak bisa beli makanan. Yang kena PHK banyak, nggak bisa beli beras banyak, nggak dapat telo akeh. Ya. Yang panen telo segera dikeluarkan telo nih, biar ngentut bareng-bareng. Ya. Karena telo itu manfaatnya diantaranya mempercepat proses lambung ini, anginnya bisa keluar dengan cepat, kentut dan ambu, biar aroma penciumannya nggak hilang. Karena Mbak Yu saya hari ini diinfus di rumah, dia bilang, "Le, penciumanku hilang, kon ngambung masih yuk." Aku ini serius yo Le, penciumanku hilang. Tak kira irungmu hilang yuk. Ora, aku nggak bisa mencium apa-apa, iki piye? Saya bilang, "Yuk,
coba setiap minuman ditetesi dengan minyak kayu putih. Wes tak coba. Kalau gitu ngunyah bawang putih. Wes tak coba. Lah kabeh wis dicoba. Kalau gitu datangkan perawat untuk diimpus. Jangan periksa ke rumah sakit, jangan ke dokter. Pasti akan di swab dan hasilnya pasti akan dipositifkan dan akan benar-benar corona. Mbak Yu akhirnya gitu. Lalu yang kedua yuk, yang penting happy. Dibuat bahagia, seneng, wirid, zikir. Oke. Lama-lama saya bilang 3 hari penciumannya belum kembali normal. Coba mangan telo. Kok nek putumu ngentut, ambu mari. Neng Pekalongan telo angel le, nek neng TC yo iya neng mahmu akeh, iki neng Pekalongan angel telo. Eneke bulet. Di sana itu bulet, itu pun sudah boleng-boleng, telo sing boleng-boleng. Akhirnya sama Mbak Ayu diparut, dibikin dikukus, dibikin timus, dimakan. Dus, serang-serangan sekeluarga. Marem, mambu yuk, mambu. Ngentute masmu paling mambu, akeh mangan timuse, keren. Sembuh dengan telo. Ngentut, gasnya beracun. Sudah mencium lagi, alhamdulillah. Kalau gitu segera konsumsi. Saya bilang karena sekarang ini ganasnya ke lambung. Oh iya le perutku mual-mual, ke lambung sekarang yuk. Cari agar bisa muntah. Apa? Kelapa warna hijau. Peretin jeruk nipis. Tambahkan asin, garam dikit. Aduk, nanti rasanya kayak Pocari Sweat. Persis. Saya mencoba sebabnya. Saya pernah 2 hari penciuman juga hilang. Anak saya nomor 9 itu BAB pup, ya ada di diapesnya. Anak saya yang lain kakak-kakaknya, Caca, Caca, enggak, Abi mah enggak tahu, Lobi, enggak tuh. Padahal biasanya saya mencium aroma dikit aja langsung sensi, kereng, pusing dan mual-mual perut saya. Itu udah biasa, santri saya kenal banget. Kalau udah sensi mencium aroma saya mesti kenceng, sekampung denger itu. Apalagi kalau subuh, saya di masjid. Makam di belakang rumah saya itu ada rumahnya Mbah Wahyu Hidayat mesti. Pak Ustadz habis ngimami kedengaran sampai makam. Mungkin mayat-mayat yang kuburan belakang rumah Pak Ustadz ya kerungu. Pengen Pak Ustadz muntah-muntah. Itu saya sampai nggak mencium aroma. Ya Allah ini apa? Itu akhirnya saya berusaha untuk menyelesaikannya dengan kelapa hijau. Saya kasih peretan jeruk nipis. Saya kasih garam karena pegawai DPU Karanganyar ada yang kena kemudian minum itu dan alhamdulillah lega. Muntah-muntah setelah itu dan alhamdulillah aroma kembali. Perut-perut kembali normal. Yuk kita bahas Quran surat Al-Munafikun. Urutan surat 63 ayat yang ke-9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Hari ini orang-orang Indonesia banyak sekali dilalaikan mengingati Allah dengan sibuk pada anak-anaknya, disibukkan ngurusi putra-putranya, disibukkan ngurusi sekolah anak-anaknya, disibukkan ngurusi harta bendanya yang semakin hari semakin sulit nyari harta benda. Ayatnya di situ. Ada yang membuat sedang kita disibukkan dengan itu. Ekonomi terpuruk. Pendidikan anak-anak kita ini semakin buruk. Semua yang kita dapat di negeri kita ini kacau plus balau. Sudah kacau, balau lagi. Orang kerja kena PHK, pusing, dibuat galau, imunnya turun, corona masuk. Anak-anak sekolah diliburkan, sudah 10 bulan gak belajar. Sibuk ngurusi bapak ibunya, anakku kemana? Di Cemoro Sewu sama Tulkiem. Bapaknya pusing lagi, aduh Tat tolong nasihatin anak saya Pak Ustadz, sudah gak sekolah, rambutnya di merah-merah, sibuk dengan HP dan motor, boncengin Tulkiem neng Cemoro Sewu. Pusing bapaknya, kalau pusing imunnya turun, corona rentan menghinggapi dia, memaparin dia. Disibukkan ekonomi, kerja keras, penghasilan gak seberapa. Bahkan sebagian yang kerja di perusahaan-perusahaan di PHK. Bahkan informasinya CPNS guru tidak ada. Yang ada nanti guru kontrak.
Sudah aja kita ini ditekan. Ada pembunuhan massal dengan senjata biologis tanpa disadari oleh kaum muslimin di negeri kita. Ada pembantaian secara beringas, sadis, brutal di negeri kita ini. Umat Islam tetap diam-diam saja. Yang teriak kebenaran ditangkepi, yang ikutan korupsi disenengi. Kalau cinta kepada agama lain dianggap toleransi, kalau cinta sesama saudara seiman, seislam dianggap radikalisasi. Ini namanya tolol bergaransi. Coba lihat Bu, 25 Desember itu hari Natal orang nyebutnya. Katanya lahirnya Yesus Kristus sebagai Tuhan. Di Bandung terjadi banjir bandang. Banjir bandang, air bah. Tanggal 23 kalau nggak 22 saya lupa. Terus 25 diundang ke gereja. Semua orang yang terpapar kemarin ini terdampak bencana banjir bandang diundang ke gereja. Datanglah emak-emak pakai jilbab besar. Datanglah bapak-bapak pakai songkok warna putih nasional kayak Ustadz Abu Ahmad ini. Datanglah pakai orang pakai sarung, pakai koko datang ke gereja 25 Desember. Di situ disebutkan Natal dan tausiah akhir tahun 2020. Coba, Natal itu kelahiran Yesus Kristus, tausiah itu peringatan agama, diawali dengan membaca ayat Al-Quran, dilanjutkan membaca kitab Injil. Yang jaga orang-orang Islam lalu menganggap mereka inilah toleransi. Kok aneh? Kakaknya istri saya datang ke gereja, gayanya video call. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga Bani Asep Saifullah, TTS ini lagi ada di gereja Immanuel. Sekarang ini bersama dengan kaum muslimin yang lain. Kemarin kan kita terdampak bencana banjir. Ini insya Allah hari ini rewardnya yang akan diberikan oleh pihak gereja. 1 mobil Xenia, 2 ada motor NMAX, 3 ada kulkas, ada AC, ada banyak sekali. Dan kita nanti pulang bawa bingkisan. Nih lihat nih bingkisannya banyak. Senengnya diundang ke gereja. Padahal dia harus mengucapkan selamat hari Natal, selamat lahirnya Tuhan Yesus Kristus. Mana dia mengatakan lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Kenapa dia mengatakan ada Tuhan selanjutnya? Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu satu. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang bisa menyamai Tuhan, menyamai Allah. Kenapa dia mengakui datang ke gereja? Demi Xenia, demi NMAX, demi kulkas, demi AC, demi Magicom, demi sepeda, demi yang lain-lainnya. Akhirnya dijual, digadaikan akidahnya. Allah sudah sebutkan, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai harta bendamu, anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingati Allah. Kita dipusingkan dengan harta benda hari ini, ekonomi yang terpuruk dan anak-anak yang sekolahnya mulai memburuk. Kondisi adab, akhlak, etika, tata krama mulai tidak baik di mereka. Kita disibukkan dengan itu, akhirnya lupa mengingati Allah. Ini semata-mata teguran Allah agar kita ini ingat Allah. Untuk apa? 1, mendermakan waktunya. Justru ketika kita kondisi COVID seperti ini, corona seperti ini, mari waktunya kita perbanyak untuk membuka masjid-masjid rumah Allah Ta'ala. Masukkan anak-anak ke pesantren-pesantren. Karena ke depan Dr. Farhan dari IAIN Salatiga menyebutkan ke depan pendidikan pun akan dihentikan. Sehingga semua anak-anak bangsa ini diminta keluyuran. Setelah keluyuran akan diberi bantuan sosial. Setelah itu mereka akan dibangkrutkan keyakinan mereka. Dihilangkan, dilenyapkan akidah mereka. Mereka akhirnya terperdaya dengan dunia dan iming-imingnya. Hati-hati. Ini orang pakar pendidikan yang bicara. Dr. Farhan itu dosen di IAIN Salatiga. Dan ke depan akan dibuat seperti itu. Didangkalkan keyakinan anak-anak kita. Tidak boleh sekolah lagi. Tidak boleh tatap muka dengan gurunya lagi. Kalau sudah kayak gitu, solusinya apa? Allah ingatkan kita. Jangan sampai anakmu membuat berpaling, kamu ingatin Allah. Masukkan ke pesantren. Tetap masuk.
baru masuk pesantren, ternyata pesantrennya digusur, pondoknya dirobohkan, dianggap tanah pesantrennya tidak berizin, tanahnya tidak ada sholat, tidak ada berdiri, terbeli, itu pun bisa dirobohkan, dihancurkan. Mereka terus membuat gitu. Yuriduna liyutfi'u nurallah. Mereka hanya ingin memadamkan Islam, memadamkan cahaya Allah. Satu waktunya mohon dihabiskan untuk mengingati Allah. Anak jatuh, innalillah. Anak sukses, alhamdulillah. Anak bermasalah, astaghfirullahaladzim. Selalu ingat Allah. Bukan ngomong yang kotor, di-share. Menteri Juliari batubara korupsi. Biar jindul. Lah saya lihat di grup seperti itu, ini ngapa? Nggak ada manfaatnya. Boya astagfirullahaladzim, kok ya tega-teganya uang rakyat, jelas rakyat ini sengsara, makan susah, pakai ekonomi yang terhimpit, pendidikan memburuk. Ya Allah, uangnya masih diambil oleh menteri. Ya yang ketuaan menteri. Kalau anaknya presiden, siapa yang mau ngomong? Gak ada. Jangan ngomong gitu Pak Ustadz, nanti Pak Ustadz bisa ditangkep. Selamanya nggak ada orang ngomong, ditakut-takuti dengan ditangkap, dipenjara, ditembak mati, divaksin corona, banyak yang terjadi seperti itu. Bicara saja bener kok. Buktinya udah diliput di TV. Masa TV-nya bohong? Kalau TV-nya bohong ngapain ada siaran TV? Kalau gitu nggak udah ada TV di Indonesia ini kalau bohong semuanya. Pak Ustadz jangan percaya pada TV, itu kan hanya media. Lah terus ngapain siaran di TV kalau nggak bisa dipercayai? Berita apa berarti? Hoax semua. Kenyataan. Coba lihat. Waktunya mohon dihabiskan Bu untuk ibadah pada Allah Ta'ala. Syabun nasya'a fi ibadatillah. Pemuda-pemuda yang waktunya dihabiskan untuk ibadah pada Allah Ta'ala, hari ini di stop. Coba Bu, kalimat orang baik. Orang baik loh. Orangnya baik banget, sholatnya 5 waktu berjamaah di masjid. Ketemu sama saya, Pak Ustadz pesantrennya yang mana toh? Pesantren saya yang di Ngadilwe depan rumah simbok saya. Yang mana ya, kok saya belum tahu? Oh Bapak belum tahu, silahkan ke Ngadilwe, Bendorejo, Matese. Pernah ke Matese Pak? Matese saya pernah ke makam Giri Bangun. Saya bagian selatan Pak, turun itu 5 kilo, namanya Ngadilwe, desanya Bendorejo, RT 2 RW 8, BMK Baitul Maqdis. Silahkan datang Masjid Al Mukmin tahu, atau cari Ustadz Ari, orang tahu kalau udah sampai di Ngadilwe. Ustadz Ari rumahnya mana atau pondoknya mana tahu. Lah kenapa toh Pak? Saya dengar kabar katanya ada santri malingan. Saya bilang, Bapak ini kayaknya benci pondok deh. Tiba-tiba ngomong santri malingan. Lalu yang menteri koruptor sampai triliunan itu Bapak diem aja. Yang koruptor sampai 10 miliar 500 juta itu Bapak gak pernah ngomongin. Orang yang sedang santri sholat 5 waktu berjamaah, setiap hari dia 5 waktu berjamaah, baca Quran, wirid, dzikir, asmaul husna, nyebut nama Allah banyak-banyak. Bapak benci, bilang gelari malingan. Koruptor Bapak diemin. Bilang aja Bapak mau nutup pondok, tak bilang. Dia benci banget nyebutin pondok ini begini, pondok ini begini, pondok ini. Kenapa keburukan-keburukan pondok diceritakan kemana-mana, keburukan pejabat dia menutupnya amat sangat rapat-rapatnya. Ini yang katakan toleransi. Kenapa dia bersahabat dengan orang-orang Kristen, orang Katolik, Protestan, dia bersahabat baik-baik, sementara pada saudara seiman, se-Islam, kiblat sama, Tuhan sama, Rob yang sama, sembahan yang sama, masjid sama, Quran sama, Nabi yang sama yang diikuti. Kenapa dia membenci? Ini namanya tolol bergaransi. Dan ini sudah diumumkan oleh Menteri Agama. Dan akhirnya FPI dibubarkan. Dulu HTI. Sebelumnya lagi Masyumi. Lama-lama Islam saja. Kenapa yang PKI mau mengganti jelas-jelas Pancasila yang sila itu ada 5 menjadi Trisila dan Ekasila, dibiarkan saja. Katanya siapapun yang mengganti Pancasila menjadi dasar yang lain, falsafah yang lain, gebuk, tangkap, penjarakan, hukum. Mana? Kenapa malah justru Islam yang menjaga Pancasila, yang mengamalkan sila 1, 2, 3, 4, 5, malah justru yang dimusnahkan. Kenapa? Karena waktu mereka tidak dihabiskan untuk ibadah, tapi waktu mereka dihabiskan untuk serakah. Maka waktu habiskan untuk ibadah. 1. Ini sedekah. Dan waktu yang dihabiskan oleh Allah Ta'ala kepada Allah Ta'ala, dihabiskan untuk ibadah pada Allah Ta'ala, itu adalah pintu surga terbuka. Siapapun yang waktunya dihabiskan untuk ibadah kepada Allah Ta'ala, pintu surga terbuka untuknya.
Kenapa sebabnya? Allah telah mendatangkan cintanya. Setiap kita datangkan cinta pada Allah Ta'ala. Dan Allah suka namanya disebut. Disebut-sebut namanya Allah suka. Dan Allah cemburu kalau namanya tidak disebut. Seseorang yang hatinya mengingati Allah. Subhanallah, alhamdulillah, astaghfirullah, innalillah, Allahu Akbar. Itu disebut berulang-ulang, Allah suka. Allah cinta. Tapi kalau Allah itu dilupakan namanya, jatuh langsung bilang, lele anakku ger. Jabang bayi. Ya. Coba Bu. Aneh loh. Saya di pasar dadapan, istri saya bilang gini, Bi, ini hari pasar dadapan, bisa ngantar Umi ke pasar. Kebetulan bakul yang biasanya langganan Umi nggak lewat. Oke, tak antarin. Saya antar Uminya. Saya nungguin depan toko-toko di pasar dadapan Ngadiluwe. Istri saya masuk pasar. Saya lihat ibu-ibu mau nyebrangin anak. Aduh, ibu-ibu ini kok malah ngurusi gendongannya, kok nggak ngurusi anaknya. Padahal anaknya kecil. Kok malah megangin gendongannya. Nah, anaknya nyebrang kan bahaya. Lalu setelah itu anaknya nekat nyebrang. Alhamdulillah itu selamat anaknya. Cakok ngeyel kok nyebrangnya karo mae kok orang gelem. Mbok ya nunggu mae lho. Coba nenek motor ki ketabrak nggak piye. Anaknya bapak ibunya ngomong terus ngomel. Anaknya tarik sis. Saya di sampingnya astagfirullahaladzim. Anak zaman sekarang diomelin ibunya nyebrang tanpa pengawalan. Anaknya malah tarik sis. Ibunya digitukan. Alhamdulillah saya nggak keluar semongkok gitu. Kalau saya bilang semongkok klop itu. Saya astagfirullahaladzim. Anak kecil segitu nyebrang sendiri, ibunya ketakutan sampai ngomel-ngomel, anaknya malah tarik sis. Oh lah cak kurang ajar dia omong wong pek, tambah rame. Saya bilang, Bu, maaf ya Bu, gak usah dimarahi putranya, kan selamat. Ya kalau selamat, kalau ketabrak motor gimana? Ya ibu pasti sedih kalau ketabrak motor. Alhamdulillah Allah jaga putra ibu, udah cukup itu aja. Ini takdirnya dia nyebrang sendiri dan selamat. Enggak, mestinya kan dia saya pegangi lah, buktinya ibu gak megangi. Ya udah terjadi nyebrang dan selamat. Enggak loh Mas, kalau ketabrak motor kan anak saya kan bahaya, bisa masuk rumah sakit. Tapi kan gak ketabrak Bu. Tarik ses, maksud saya gitu lagi. Coba. Assalamualaikum anak soleh, Masya Allah penghafal Quran. Mujahid, muhafid insya Allah. Coba Bu, kenapa enggak astagfirullahaladzim nak? Lain kali kau nyabrang sama ibu ya, dipegangin ibu ya. Ini rame, dasar bocah, ya rame. Anaknya juga mangkal dimarahin. Maka dia teriak tarik sis. Saya astagfirullahaladzim, anak kecil. Begitu saya nasihatin ibu itu, malah ibu itu marah-marah ke saya. Ini kan anak selamat. Coba Mas kalau nyebrang sendiri tiba ada motor, sampai nggak mikir, nggak pernah mikir anak. Kalau nyebrang sendiri ada motor ketabrak kan anak saya jadi luka. Iya Bu, tapi kan nggak ketabrak. Tetap nggak percaya ibu itu. Oh udah terjadi, udah nyebrang, selamat, masih diomelin. Apa ya kan? Ulangi nak kalau gitu. Tabrak tenanan kapok. Nggak usah begitu. Langsung saja astagfirullahaladzim nak, lain kali kau nyebrang sama bunda ya, sama emak ya, sama simbok ya, sama ibu ya, sama mama ya, jangan nyebrang sendiri, cukup mestinya. Bahaya sebabnya nak, ini ngomel-ngomel ngomong jelek-jelek, hewan-hewan keluar semuanya. Semut, cingklong, nyamuk, laler, segala macam. Waktu, karena orang-orang waktunya ternyata nggak untuk ibadah Allah Ta'ala. Ibadah itu apa? Ringan waktunya. Nyebut nama Allah itu bagian dari peribadahan kita. Ya Allah, Astaghfirullahaladzim, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Qudus, Ya Salam. Sebut nama Allah. Terjadi apa-apa, tetangganya meninggal, innalillahi wa raji'un. Tetangganya diinformasikan terpapar COVID-19. Astaghfirullahaladzim, Allahumma sbihi, mudah-mudahan Allah sembuhkan dia. Tetangganya kena beban berat, ujian berat, sulit untuk kita sebut nama Allah lagi. Ya Aziz, wahai yang maha perkasa, kuatkanlah tetangga kami dalam menghadapi ujian dan musibah ini. Keluarkanlah dia dari balak dan petaka ini. Ringankanlah beban hidupnya. Yassir umurahu, mudahkan urusan dia. Sebut nama Allah. Ini waktu yang dihabiskan untuk ibadah pada Allah. Yang kedua, agar kita nggak terlena dengan harta benda dan anak-anak. Yang kedua, tenaga kita mari kita habiskan
untuk sisa-sisa hidup ini, karena kita nggak pernah tahu kapan kita ini dicintai oleh Allah Ta'ala dan kematian. Kita nggak pernah ngerti, sementara wabah ini terus disebar oleh orang-orang yang sedang jualan corona. Saya katakan jualan corona memang iya. Buktinya negara lain sudah free dari corona, bebas dari COVID-19. Indonesia masih sibuk dengan corona aja. Nah, uangnya udah habis sama pejabat. Itu uang nggak sedikit Pak, 3,57 triliun dipakai membangun pesantren. Lantai berapa aja 3,7 triliun itu, beli tanah luas lagi tuh. Sepanjang ini bisa jadi Islamic Center, sentral peradaban Islam di karangannya adalah sepanjang. Kenapa? Dapat 3,57 triliun. Hari ini digerogoti oleh pejabat sendiri. Maka tenaga kita mari kita persembahkan untuk Allah. Tenaga kita berikan untuk Allah. Qul kullu ya'malu ala syakilati. Setiap hamba itu beramal, berbuat sesuai dengan kemampuan yang Allah berikan pada dirinya masing-masing. Saya nggak punya tenaga fisik kayak bapak-bapak nanem, saya nggak bisa nanem. Maka saya sedekahnya pakai tenaga saya adalah untuk ngisi pengajian. Bapak-bapak bisa untuk nanam, tenaganya bisa dihabiskan untuk nanam. Tanami semua tanah-tanah untuk hal-hal yang bermanfaat hasilnya, karena tenaganya disedekahkan. Emak-emak punya tenaga, hari Jumat tenaganya dihabiskan untuk memasak. Hari Jumat makan bersama di masjid di mana ada Jumatan di situ. Itu juga sedekah. Itu juga pintu surga. Padahal cuma sederhana saja. Ustaz Abu Ahmad ngomong, Masjid Al Hasanah itu ada Jumatan. Bapak-bapak setelah Jumatan itu daripada ngobrol-ngobrol gak ada suganya, bagaimana kalau emak-emak tenaganya untuk masak-masak, ada dana di sana. Saya lihat di Sragen berlaku seperti itu. Dulu Masjid Al Falah, Masjid Agung Sragen. Sekarang udah diikuti Masjid An-Nur Masaran. Makan pagi ada, habis subuh ada sarapan gratis. Habis sholat duhur saya di situ, teh anget gratis, susu kedelai gratis, nasi bungkus gratis, nasi goreng gratis sudah dibungkus sih, kue gratis. Sholat asar saya kembali ke situ lagi, saya pikir cuma duhur, gratis lagi. Maghrib isya ada gratis lagi. Dari mana ini? Dari jamaah masjid. Yang masak emak-emak jamaah masjid. Masya Allah. Tenaganya dihabiskan. Apalagi tetangga kita ini banyak yang terpapar sakit, gak bisa berobat, BPJS naik, BPJS kelas 3 juga naik. Sulit mereka untuk membayar itu semuanya. Tenaga kita habiskan membantu tenaga, membantu pada tetangga-tetangga dengan tenaga yang kita mampu, meringankan beban mereka dengan tenaga. Kita sumbangkan, kita sedekahkan. Ya Allah, sisa tenaga saya usia udah 44 tahun, saya habiskan tenaga saya untuk membantu tetangga saja. 2 tenaga harus disedekahkan. Yang ketiga, ide, gagasan, pendapat, opini, segala sesuatu yang baik diomongkan. Pak Usul, bagaimana kalau Ahad pagi ini begini, itu juga sedekah namanya. Berikan semuanya untuk fisabilillah. Jangan disimpan saja, punya ide bagus disimpan saja. Tahu kebenaran depan mata, dia nggak pernah menyampaikan bahwa ini kebenaran, idenya nggak pernah disampaikan pada orang lain, gagasannya didiamkan saja, nggak boleh. Ada kemungkaran, diam. Umat Islam dipojokkan, diam. 6 pemuda dibantai habis, diam. Korupsi sampai triliunan kayak gitu, diam. Kalau bapak ibu punya anak, diam dengan kemungkaran aja, tak doain jadi wakil presiden. Ya Ustaz, biar jadi wakil presiden aja. 6 pemuda dibantai, diam. Harta rakyat COVID-19 mestinya nyampe pada rakyat, bansos triliunan diembat orang, diam. Masjid menjadi tutup, diam. Ulama-ulama dipenjarakan, diam. Kiai-kiai dimatikan, diam. Tak doain anak sampean jadi wakil presiden. Ya. Coba lihat hari ini, ngeri. Ide itu disampaikan. Kalau mengerti ya ngomong, ini benar, ini salah. Itu bagian daripada menyampaikan ide, gagasan, pendapat, opini. Oh ini salah, ini benar, yang kayak gini baik, yang kayak gini lurus, yang kayak gini jangan, yang kayak gini boleh, yang gini halal, yang ini haram. Ini kan boleh menyampaikan. Ini diam, dasar anak sampean wakil presiden.
doa saya loh. Jangan ngomong ide. 3. Ide, gagasan, pendapat, sedekahkan. Yang kelima, ternyata kata profesor yang kemarin ketemu dengan saya 4 hari atau 5 hari yang lalu, saya lupa, di antara markas Kopassus Kandang Menjangan dan IAIN itu, beliau ngomong, sederhana sebenarnya umat ini. Sedekah yang keempat itu cukup dengan senyum. Dan ternyata banyak sekali senyum ini dihilangkan dari bumi Indonesia. Dibuat galau, dibuat gabut, dibuat merenung, dibuat resah. Itu suasana situasi yang dikondisikan oleh orang-orang yang sedang jualan COVID-19. Biar galau, biar resah, biar gabut, biar mikir terus, gak pernah bahagia. Senyumnya jadi susah orang Indonesia ini. Ya pendidikan kayak gini, dia mikir, susah senyum. Aduh pendidikan. Mestinya kita senyum, tetap senyum. Kondisi paling pahit kita senyum, itu imun meningkat. Yang bilang profesor, saya ngikutin aja. Saya nggak boleh nyebutin namanya karena beliau sedang produksi tadi cairan itu 2000 liter. Dan ini beliau dikejar-kejar karena mau dibeli oleh pemerintah. Kalau itu dibeli pemerintah, itu akan tidak boleh produksi lagi, 2 triliun nggak boleh produksi lagi. Setelah itu pemerintah akan mendatangkan vaksin yang diwajibkan kepada semua orang untuk disuntikkan vaksin itu. Padahal vaksin itu antibodi yang membuat kita bukan kembali sehat dari sakit, tapi hanya sebatas menaikkan imun saja. Kata profesor, imun yang paling baik itu adalah mengingat Allah dan selalu tersenyum. Cukup dengan gimana? Nas'aluka ya man huwallahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahimul malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar. 99 Asmaul Husna ada di sampul Al-Quran. Tinggal baca, itu meningkatkan imun, kata beliau profesor. Karena dia senang pengen bertemu dengan Tuhannya, karena dia senang connect langsung dengan penciptanya, karena dia senang dia langsung dicintai oleh Allah, karena dia cinta pada nama-namanya. Nama Allah disebut, Allah langsung mendatangkan cintanya. Bukti cinta Allah, imunnya naik, kekebalan tubuhnya ada, strong kembali dia. Sudah aja sebut nama Allah. Zikir-zikir kita, wirid kita. Ada lagi Pak Ustadz selain menyebut asma Allah, ada. Yang ke berapa tadi? Sekarang 3 ya. Ide gagasan. Senyum mah 4. Sedekah senyum. Ada lagi. Senyum kepada orang-orang yang hari ini ngembat harta rakyat. Senyumi. Bendahara satu partai, Juliari Batubara itu bendahara salah satu partai. Gak usah saya sebutkan namanya, PKI Perjuangan. PKI Perjuangan. Ya itulah pokoknya diantaranya. Ya. Itu bendahara partai. 17 miliar satu orang. Satu orang 17 miliar. Kita cukup dengan senyum aja. Buktinya seperti ini. Ulama kami yang menjaga Pancasila dipenjarakan. Orang-orang yang hari ini pengen mengganti Pancasila dengan Trisila dan Ekasila dibiarkan. Bahkan uang rakyat diambil pun dibiarkan. Ada sesuatu yang terbalik di otaknya orang-orang hari ini. Kita senyum saja. Jangan, aduh itu yang gini kalau ditangkap, udah jangan galau. Mama pada heboh, Ustadz saya ini mengidolakan orang ganteng mestinya wakil presiden kami, hari ini kecebur kolam. Saya jadi mangkel, padahal saya nyumbang cincin perkawinan saya biar dia jadi wakil presiden. Pak Ustadz sekarang kecebur kolam lagi. Bu ngapain sedih-sedih amat, guyuwa. Gak bisa Pak Ustadz, cincin pernikahan kami sudah saya sumbangkan untuk dia biar jadi wakil presiden. Sekarang jebur kolam juga, kolam kodok. Kata ibu-ibu itu saya bilang, itu karena ibu-ibu hanya semata-mata karena kegantengannya, ketampanannya, bukan karena Allah. Coba karena Allah, bukan karena manusia, dia tak akan tersenyum. Sudah terjadi, cincin pernikahan sudah melayang. Nikmatnya hilang cincin pernikahan untuk seorang laki-laki yang ganteng yang gak jadi wakil presiden, jadi menteri pariwisata.
Coba Bu, senyum aja, senyum. Dan senyum itu adalah peningkatan imun. Bahkan plasma atau plasenta saya lupa ya. Plasma, orang-orang yang semula kena COVID, katanya terpapar COVID itu adalah positif, lalu diisolasi sampai 14-15 hari, dia sembuh, dia bisa cangkok plasma atau plasenta saya lupa dalam tubuhnya, itu bisa anti corona buat orang lain. Contohnya salah satu pondok pesantren, saya nggak usah sebut nama pondok pesantrennya, itu ada salah satu santrinya reaktif. Santrinya 600. Kayaknya ngomong, Ustadz, santri kami salah satunya reaktif. Dan 600 santri kami diliburkan, nggak boleh balik pondok. Lalu kami lobby-lobby ke Dinas Pendidikan, ke Kemenak. Hasilnya tetap tidak boleh balik pondok karena ada satu yang reaktif santrinya. Dan kami tetap libur. Sudah lama kami libur gak bisa balik pondok. Lalu kami lobby yang kedua dan yang ketiga, akhirnya boleh balik pondok asal swab per satu santri 1 juta kali 600 siswa santri. Berapa duit tuh? Enaknya jadi pejabat. Kamu jangan ngaji, jangan baca Quran, jangan sholat berjamaah, jangan wirid pagi, jangan kau sholat qiyamul lail, jangan, di rumah aja. Karena kalau balik pondok, kamu, saudaramu ada yang reaktif satu anak, maka di rumah berbulan-bulan. Di lobby, boleh balik, syaratnya harus swab 1 juta per anak. 1 juta kali 600. 600 juta satu pondok itu harus bayar ke dinas kesehatan. Untuk bangun pondok, jadi berapa lokal? 600 juta. Untuk makan santri atau buka puasa Senin Kemisnya santri selama mereka ada di pondok, Senin puasa gratis 600 juta itu kalau dibelikan siomay, santri gak iso ngomong Al-Quran lagi, manggil ustadznya bukan siomay. Kenapa? Gelegeen siomay. Atop itu gelegeen kan Jawanya, yang gitu. Kalau di Sunda namanya atop. Kalau di Jawa gelegeen. Coba kewaregen nanti 600 juta. Lalu kiai itu bilang gini, dan akhirnya kami tidak swab Ustadz. Karena 600 juta itu bagi wali santri berat per anak 1 juta. Lalu rapid saja. Hasilnya rapid gimana? Semuanya negatif. Dan yang balik separuhnya cuma 300. 300 lainnya belum berani balik karena takut nanti dipositifkan. Coba bilang aja pondok mau ditutup. Itu pun kiainya masih senyum. Saya bilang subhanallah Pak Yai, ujiannya luar biasa. Antum sampai seperti ujiannya, saya masih alhamdulillah santri kami masih di pondok, masih sholat 5 waktu. Walaupun kami dibilangi santrinya Ustadz Ari malingan, kota infak masjid dicolong. Saya bilang ya Allah, dengan anak-anak yang hari ini berani jalan sama tulkiem sampai banyak marah, perutnya plekentis kok nggak diomongin. Santri kami nggak pernah tahu kota infak itu dicuri orang, nggak ngerti pun sampai dibilang santrinya maling. Kenapa begitu bencinya pada orang pondok? Yang di luar pondok, yang minuman keras, yang narkoba, yang berzina, yang maksiat nggak pernah disebut-sebut. Saya tetap tersenyum. Dibilang saya malimang, terima kasih. Alhamdulillah sampai hari ini santri saya sudah saya sumpah tidak ada satupun yang tahu tentang pencurian. Terima kasih sudah menjelek-jelekkan saya. Pahala saya bertambah, dosa Anda bertambah. Pahala Anda berkurang, dosa saya berkurang. Dan transfer pahala akan terus terjadi selama kamu menjelek-jelekkan pondok saya. Udah, saya senyum aja. Terima kasih ya Allah, Engkau telah datangkan transfer pahala dari saudaraku yang menghinakan anak-anak yang sedang ngaji di tempatku. Senyum. Yang kelima adalah harta benda yang Allah titipkan. Jangan sampai melenakan kita. Sedekahi, keluarkan fi sabilillah. Karena ini akan menghilangkan wabah. Stop. Lihat Presiden Amerika Donald Trump sumbangkan gajinya. Lihat Perdana Menteri Singapura, lihat Perdana Menteri Malaysia, Presiden Singapura, Menteri-menteri Korea Selatan, semuanya orang nyumbang, cuma satu yang justru kembat. Semuanya sedekah harta bendanya, cuma satu yang serakah.
negeri itu namanya itulah Indonesia. Indonesia. Masa udah dinyanyiin sampai kayak gitu tetap aja dari dulu. Coba lihat ayat selanjutnya. Ayat berapa berarti? Tadi 9. Sekarang yang ke-10. Gimana yang ke-10? Oh, sebentar, ayat yang ke-9 belum selesai. Wa may yu'akhirallah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Barang siapa yang sampai harta bendanya itu melalaikan Allah, sebagaimana anak-anaknya sampai melupakan dia dari mengingati Allah, barang siapa berbuat demikian, sungguh dialah orang yang paling merugi dunia maupun akhirat. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Lalu pada ayat selanjutnya, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahdakumul maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Pada ayat yang ke-10 ini Allah nyebutkan, hendaklah engkau sumbangkan, sedekahkan seluruh apa yang kamu miliki, dari waktumu yang aku karuniakan, dari tenagamu yang aku berikan, dari ide, gagasan, akal, pikiran cerdas yang ada di diri kamu yang sudah aku sematkan, dari senyum yang mestinya bisa kau umbar pada saudara-saudaramu, dari harta benda yang telah dititipkan gak seberapa pada dirimu. Wa anfiku mimma rozaqnakum min qabli ayyatiya ahdakumul maut, sebelum kematian menjemput kamu, sebelum datangnya ajal tiba, infakkan, sedekahkan, berikan kepada Allah kembali. Karena kalau tidak, fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Orang-orang di alam kubur, di makam, di alam barzah, makamnya paling dekat mana, Tat? Sana. Hah? Bledas. Makam Bledas paling dekat. Ada mayat-mayat di dalamnya, ada jenazah di dalamnya, ada saudara-saudara kita tertanam di dalamnya. Itu kalau yang orang punya iman di alam barzah meyakini ayat ini, Rabbi, dia teriak di alam kuburnya, laula akhartani ila ajalin qarib, tolong ya Allah, tunda kematianku sebentar, aku pengen balik ke dunia sejenak saja. Aku pengen kembali ke sepanjang, sebentar aja. Aku pengen kembali ke keluarga saya. Lah nopo to? Fa asoddaqo, aku pengen menyedekahkan cincin yang ada di istriku itu masih ada 7 gram. Fa asoddaqo, aku pengen menyedekahkan sawahku. Aku pengen menyedekahkan hasil pertanianku. Aku pengen fa asoddaqo, waktuku akan aku habiskan untuk nilai-nilai fisabilillah. Orang ini sudah apa bahasa Jawa, gerantes. Sampai gerantes dia minta kepada Allah, ya Allah, tolong kenapa engkau matikan aku? Tolong tunda sebentar, tak balik ke dunia sebentar. Aku pengen sedekah. Terlambat, udah mati. Baru ngomong, ayatnya kan udah diawali tadi. Wa anfiqu mimma razaqnakum qabla ayyatiya ahdakumul maut, sebelum kematian menjemputmu. Kok sudah mati baru ngomong? Sudah dikubur baru ngomong pengen sedekah? Terlambat. Ya Allah, beri waktu sejenak saja, sekejap saja, tak balik ke rumah, aku akan sedekahkan beras yang ada di daringan rumah saya. Kalau seandainya Allah izinkan, lek panut apa toh lek? Pan balik ya Allah, masih punya beras di rumah. Diizini sama Allah, balik. Keluarganya, loh lek panut balik, cong culi. Ngopo lek panut cong culi ngopo? Aku wis izin karo Allah, dikasih waktu sebentar kanggo sedekah. Tolong beras neng daringan sedekahkan, cincin 7 gram yang ada di jari istriku sedekahkan, waktumu sedekahkan, semuanya ayo sedekah. Balik lagi, cong culi. Bledes lagi. Ya. Kira-kira yang mau nyambut siapa? Sudah aromanya bangkai, kain kapannya sudah compang-camping, matanya sudah ceplok, balik culit. Ngapa lek?
Lek panut balik sedekah pengene gak iso. Terlambat. Kenapa kemarin maksud hidup gak sedekah-sedekah? Kenapa waktunya gak dihabiskan untuk ibadah? Kenapa tenaganya gak perjuangkan fisabilillah? Kenapa ide gagasannya gak berani dipersembahkan untuk jalan Allah? Kenapa dia tidak tersenyum melihat saudara-saudara seiman, seislam? Dia kenapa senyum pada orang kafir, senyum pada orang Nasrani, senyum pada orang Protestan, senyum pada orang Katolik, membenci ustadz-ustadz? Aneh. Ini namanya tolol bergaransi. Ini negeri kita yang ciptakan suasana seperti itu. Sudah berapa tadi? Sedekah harta benda. Fa'asoddaqo kata mayat ini. Wa akum minas solihin. Dan aku pengen menjadi orang yang soleh. Berarti ciri orang soleh itu apa? Orang yang sedekah. Di antara penghuni surga itu adalah minas solihin. Isinya orang-orang soleh. Orang-orang yang dulu bersedekah. Maka sedekah itu bagimu surga. Sederhana, cuma nyumbangin waktu daripada untuk dengerin campur saru. Nyedekain waktu untuk apa? Untuk menghadiri pengajian. Sedekain waktu untuk mengajarkan Iqra. Sedekahkan waktu untuk apa? Untuk berbagi kepada tetangga. Itu juga waktu, tenaga, ide, pikiran, senyum, harta benda, itu semuanya sedekah. Lalu pada akhir ayat daripada ini, wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Siapa yang bisa menunda ajal? Siapa yang bisa menunda kematian? Siapa yang bisa menghentikan malaikat pencabut nyawa? Israel berhenti, stop Israel, belum siap, pengen sedekah dulu, gak ada. Mati ya mati. Dan itu sederhana sekali mati hari ini, karena memang ada menghendaki sedang jualan corona itu untuk mematikan, tidak di roket, tidak di bom, tidak di rudal, tidak di nuklir, tapi senjata biologis, mematikan dengan virus yang amat sangat ganas. Setelah itu orang sebentar-bentar mati meninggal. Coba lihat, salah seorang ikhwan ini cerita, ya Allah Ustadz masih ingat Ustadz Fulan waktu di Jawa Barat itu, yang beliau ini getol banget dakwah, menyampaikan kebenaran di mana-mana. Yang mana ya? Yang suka bawa tongkat itu loh, Tat. Oh Masya Allah, iya. Kiai yang rumahnya pondok pesantren Benda ya? Iya, pondok pesantren Benda itu. Saya Tat subuhan ngawal beliau, nganterin pakai mobil. Itu subuh berjamaah, beliau ngimami kajian subuh berjamaah. Jam 7, jam 8 di tempat lain. Jam 10, jam 11 tempat lain. Sehari itu 5 jadwal saya anterin. Ya Allah Tat, waktu dari jadwal yang kedua mau ketiga, beliau duduk di mobil, seatbelt sudah ditempelkan di beliau, duduk. Lama-lama saya lihat beliau kayak orang ngantuk, tidur. Saya tetap driver. Sampai tempat pengajian, Yai, sudah sampai tempat pengajian Yai. Yai, ya Allah Pak Yai kok pules banget, kayaknya capek. Ditunggu, panitianya nyebut, gimana Pak Yai? Saya nggak berani bangunkan, udah tak bangunkan berkali-kali, belum berkenan bangun. Kayaknya capek banget karena subuh tadi ngisi di sana, jam 7 jam 8 ngisi di sana. Ini jadwal yang ketiga beliau, padahal masih ada 2 lagi nanti setelah dari sini. 5 jadwal hari ini. Ya Allah, mungkin beliau kelelahan. Ya sudah, kalau gitu diisi dengan yang lain dulu acaranya, biar beliau tetap istirahat. Nanti kalau udah ternyata jam sekian kita bangunkan, biar istirahat cukup. Betul. Dibangunkan, kok kakinya anyes, tangannya anyes. Lalu manggil salah seorang perawat, dipegang. Oh Inarojun, beliau ini udah meninggal. Sederhana sekali, beliau ini sudah meninggal. Setelah itu dibawa, dibopong Inarojun, dibawa ke rumah sakit, cek betul-betul beliau meninggal beberapa menit dalam perjalanan dari jadwal kedua menuju ke jadwal yang ketiga. Siapa yang bisa menunda? Apakah kayak itu akan ngomong, ya Allah jangan dulu tak ngisi pengajian, saya cuma bisa sedekah. Tenaga saya, waktu saya, suara saya sedekahkan. Apa Kiai bisa ngomong gitu? Gak bisa. Buktinya datang juga di perjalanan. Malaikat Israel mencabut nyawanya. Dan kita gak pernah tahu kapan kematian itu akan tiba. Dan hari ini mudah sekali untuk meninggal dunia. Maka Bapak Ibu sekalian, mari bersama-sama kita peruntukkan waktu ini, kita habiskan di usia kita ini. Di awal tahun 2021 ini, katanya ganas-ganasnya COVID akan disebarkan oleh pedagang COVID itu. Kita antisipasi diri kita dengan menguatkan iman. Caranya, zikir pada Allah.
ingati Allah, menyebut nama Allah. Caranya berselawat banyak-banyak pada kanjeng Nabi. Selawat asghil diucapkan. Gimana selawat asghil itu? Selawat yang ditulis oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Ketika kondisi saat itu sedang genting-gentingnya di Mesir, Imam Syafi'i menulis selawat asghil, banyak kezaliman terjadi di Mesir. Beliau langsung bersenandung doa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghili dhalimin bidzalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghili dhalimin bidzalimin. Doa itu maknanya Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah, saya bersenandung salam dan selawat kepada Nabi Muhammad. Mudah-mudahan saya dapat syafaatnya, saya dapat kecintaannya, dianggap sebagai umatnya. Wa asghilid dhalimin bidzalimin. Ya Allah, sibukkanlah pelaku zalim biar perang sendiri sama yang zalim. Kumpulkanlah orang-orang yang bejat dengan orang bejat. Perangilah orang-orang yang jahat, perang sendiri dengan orang jahat. Wa asghilid dhalimin bidzalimin. Wa akhrijna min bainihim salimin. Wa akhrijna min bainihim salimin. Merdekakan kami, bebaskan kami, keluarkan kami dari cengkraman penjahat-penjahat itu, pelaku-pelaku zalim itu, penguasa-penguasa jahat itu, biar aku menjadi orang-orang yang selamat. Wa akhrijna min bainihim salimin. Wa ala alihi, dan jadikanlah selawat kami ini berkumpul dengan keluarga besarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ashabihi, dan keluarga sahabat-sahabat radhiyallahu anhu ajma'in. Coba lihat ini. Ini Imam Syafi'i rahimahullah dilanjutkan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari yang suka pakai surban hijau. Sengaja memilih surban hijau. Saya nanya ke uminya tadi, Abi ngisi jam 6 di Tasikmadu, siapkan jubah. Jangan jubah Abi, gamis aja sama sarung yang warna hijau, surban hijau. Lah kenapa? Nyatakan perang kepada kejahatan dan kezaliman. Dengan surban hijau, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari memerangi kezaliman dan Imam Syafi'i memerangi kezaliman dengan sholawat asghil tadi. Saya langsung dipilihkan surban hijau ini oleh istri saya yang tercinta dan sarung. Kenapa? Setiap pulang istri saya, Bi, mudah-mudahan pulang masih sehat ya Bi. Loh kenapa toh? Banyak ustadz yang meninggal loh Bi. Kenapa sih kamu kok jadi risau kayak gitu? Aku kan masih lopeng-lopeng sama you. Ternyata istri saya itu cinta banget pada saya Bu. Kok diomongin di sini ngapain pula ya, baper. Istri saya itu eman-eman banget. Maka kuatkan iman yang pertama. Yang kedua naikkan imun. Yang ketiga selalu menghadirkan eman. Lihat tadi, tingkatkan iman, kuatkan imun, hadirkan eman. Rasa eman itu apa sih? Jangan sakitlah saudaraku. Dia lagi sakit, dia terpapar COVID, dia ini lagi imunnya lemah, dia lagi nggak bisa nyumbang nggak bisa makan nasi, dia ternyata ekonominya terpuruk. Kita eman apa? Kita eman pada dia gitu loh. Kasihan, kita kasihan, timbulkan rasa eman. Ya empati, bahasa kerennya Ustadz Robbani Taruna Robbani, empati. Munculkan empati dengan sedekah, waktu, tenaga, ide, pikiran, harta benda dan senyuman. Itu empati. Eman. Iman, imun, eman. Yang keempat, pastikan aman. Maknanya ikhtiar kita, protokol kesehatan dilaksanakan. Masker kita siap selalu. Saya bawa masker kemana-mana. Kenapa sebabnya? Ini rasa aman. Dulu iya katanya loncatannya air ludah, katanya ingus. Sekarang ini kata profesor yang kemarin ketemu dengan saya, orang terpapar COVID berkeringat, keringatnya ditiup angin 7 meter orang sekitarnya kalau imunnya lemah kena kabeh. Karena pakai angin sekarang. Emang ada yang jualan virus corona hari ini? Sedang dikembangbiakkan virus itu.
Dulu katanya air liur dan ingus. Sekarang ini bukan liur dan ingus, tapi adalah angin yang membawa keringat. Saya orang corona, kemudian berkeringat. Keringatnya ini terbang. 7 orang berkerumun sekitarnya. Kalau imunnya lemah kena kabeh. Maka iman, imun, eman, aman. Ini ya. Maskernya pun masker yang keren, mobil Wuling. Pertama punya maskernya dulu walaupun mobilnya belum punya. Cita-cita Bu. Jadi ada orang beli mobil, hadiahnya ternyata masker Wuling itu. Yang halo Wuling, halo. Sunroofnya mohon dibuka. Saya akan merespon omongan Anda. Sunroofnya di atas buka di mobil itu. Rek. Duduk paling belakang. Halo Wuling, halo. Saya penumpang paling belakang, AC-nya kok panas amat. Saya akan merespon dan mendinginkan AC di kendaraan Anda. Langsung dingin sendiri. Tinggal ngomong toh. Ini mobilnya, saya pernah naik sebabnya. Ya ini dapat hadiahnya masker dulu. Ustadz maskernya dulu ya. Ya mudah-mudahan punya mobilnya. Saya doain segera mobilnya disedekahkan ke saya. Kasihnya masker. Ya alhamdulillah maskernya dulu. Sudah berapa tadi? Sholawat ya. Sampai mana saya tadi bahasnya? Berselawat. Hah? Ya betul. Memperbanyak selawat kepada Nabi. Iman, imun, eman, pastikan aman. Coba lihat masker saya bawa. Bahkan antis selalu ada di tas saya sejak sebelum corona sebenarnya. Karena saya kalau ngisi pengajian kadang-kadang ada hidangan atau apa, saya semprot tangan saya dulu karena nggak sempat cuci tangan, tapi saya semprot pakai ini antis. Ya. Ini sejak dulu, maksudnya selalu ada tersedia protokol kesehatan. Selalu kita laksanakan. Apa itu? Biar kita ini aman. Karena virusnya pakai penularannya sebagai sebaran angin. Yang kelima, amin. Semoga apa yang kita tempuh dari tingkatnya iman, imun, eman, aman, amin. Allah kabulkan semua yang kita pinta. Kenapa? Doa orang yang sedang diuji oleh Allah Ta'ala, doa orang yang sedang terzolimi. Kalau saya merasa dizolimi oleh penguasa, saya merasa dizolimi oleh pejabat, saya merasa dizolimi oleh Pak Menteri-Menteri yang koruptor, saya merasa dizolimi, saya akan berdoa yang baik-baik. Karena doa kita ini, amin, insya Allah istijabah di hadapan Allah Ta'ala. Maka selalu mengharap yang baik-baik. Jangan doa yang buruk-buruk. Karena kalau terjadi sesuatu, kita orang beriman pun akan dapat dampaknya, kena imbasnya. Maka doa yang baik-baik. Ya Allah, yang korupsi mudah-mudahan segera dihukum secara hukum yang adil, ditangkap, dipenjarakan. Jangan ustadz-ustadz saja yang ditangkap, dipenjarakan. Ya Allah, mudah-mudahan kalau nggak ditangkap, penjarakan, mudah-mudahan dapat hidayah, nanti bisa menyampaikan ayat-ayatmu, dia bisa zikir, wirid, menyebut namamu, kita doakan juga. Kalau tidak, ya Allah, sudah dia nggak ditangkap, nggak dihukumi, nggak juga dipenjara, nggak juga dia dapat hidayah, nggak dapat tunjuk, ya Allah azab dia, matikan dia, hukum dengan seganas-ganasnya, seanak turunnya, mati kabeh, rusak awak-awake, gitu. Orang yang zalimi kok, jelas pelaku zalim yang sampai triliunan kok. Itu kan luar biasa bejatnya, nggak manusiawi sekali. Di saat rakyatnya menderita, susah makan, susah ekonomi, susah segalanya. Begitu, maka mari kita sedekahkan semuanya semata-mata fisabilillah agar kita menjadi orang yang beruntung dunia maupun akhirat. Selanjutnya anak-anak yang hari ini sedang diputus sekolah oleh pemerintah yang ada hari ini, mudah-mudahan mereka bisa ada solusi terbaik di tengah-tengah keluarga, mendapatkan sentuhan tarbiyah pendidikan yang terbaik pada mereka, sehingga mereka menjadi perhiasan dunia, menjadi anak yang soleh dan solihah, sehingga keluarga kita ini sakinah mawaddah warahmah dengan hadirnya mereka sebagai anak yang soleh dan solihah. Selebihnya mereka akan mempersembahkan mahkota dan jubah kebesaran di istana surga Allah Ta'ala bersama keluarga besarnya insya Allah. Amin Allahumma amin. Aku lu qouli hada wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin kulli dzanbin wastaghfirullahaladzim innahu ghafurur rahim walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.